kita lihat gambar seperti ini, mungkin kita udah tahu semua, inilah yang namanya Disneyland. Ini banyak dikunjungi orang dari segala penjuru dunia, ya, tidak terkecuali baik muda maupun tua, semua akan menikmati namanya Disneyland. Ada kartunnya dan sebagainya. Jadi tahun-tahun terakhir ini Disneyland ini sangat banyak pengunjungnya, bahkan pendapatan mereka itu 35 miliar dolar per tahun yang mereka dapat dari hasil kunjungan maupun dari film dan kartun dan sebagainya, ya. Inilah Disneyland. Dan kalau kita perhatikan prosesnya tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau sekarang kita lihat mereka udah menikmati hasilnya, tapi proses untuk mencapainya itu mereka jatuh bangun. Nah, inilah dia salah satu pendiri dari Disneyland, itu Walter Ellis Disney atau disebut Walt Disney. Dia lahir di Chicago 5 Desember tahun 1901. Suatu kali Walt Disney ini dipecat sebagai editor surat kabar. Jadi suatu hari waktu dia udah bekerja, dia dipecat sebagai editor surat kabar karena dianggap kekurangan ide. Karena idenya udah mentok kali menurut perusahaan sehingga akhirnya dia dipecat. Setelah itu dia membangun suatu usaha, ya. Dia membangun suatu usaha, dia mendirikan Logogram, yaitu studio animasi, ternyata bangkrut juga. Jadi dia udah berapa kali membangun suatu usaha, dia tetap gagal dan dia tetap bangkrut. Nah, akhirnya suatu waktu dia mempunyai suatu ide yang cemerlang, dia berpikiran seperti ini, bagaimana dia ingin mendirikan taman bermain bagi setiap lapisan usia, baik yang tua maupun yang muda dapat bermain di situ. Nah, muncullah itu dengan sekarang dikenal dengan Disneyland, ya. Jadi itu ide dia. Nah, kunci dari keberhasilan dia adalah dia tidak pernah berhenti berusaha dan melakukan sesuatu. Jadi walaupun dia gagal dan gagal lagi, dia tetap berusaha. Walaupun gagal lagi, tetap berusaha. Akhirnya jadilah Disneyland yang sekarang, ya. Nah, dia pendapatannya lebih kurang 35 miliar US dollar nih ya, US dollar per tahun, dan dia meninggal pada tahun 66, tanggal 15 Desember 1966 dia meninggal. Tapi dia udah mewariskan suatu hasil yang cukup fantastis pada anak cucunya, saudara-saudaranya. Ya. Nah, hari-hari belakangan ini kita juga dalam kondisi pandemi seperti ini, kita banyak mungkin dalam pekerjaan, kita banyak gagal, kita mungkin di PHK, kita berusaha dan kita gagal, ya. Tapi percayalah, setiap usaha kita itu tidak akan sia-sia. Setiap usaha kita tidak akan sia-sia. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mempunyai sikap untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Jadi, lakukan terus, gagal, lakukan terus. Ya. Mungkin kita gagal 99 kali, tapi pada yang ke-100 kita berhasil. Dan itu yang dinikmati. Ya. Jadi, kalau kita gagal, kita jangan langsung menyerah, kita langsung menyalahkan kiri kanan, kita menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tapi kita tetap harus berjuang terus, pantang menyerah sampai kita berhasil. Kenapa? Karena Tuhan berjanji akan memberikan kelimpahan kepada kita. Ya. Jangan pernah berhenti berusaha, itulah yang mungkin tema saya akan saya sampaikan. Kita ambil dari Ulangan ayat 28, 12 sampai 14, dikatakan seperti ini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah,
yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila, nah saya kasih warna merah, karena ada syaratnya. Ya, jadi janji Tuhan itu mungkin tadi pagi kita juga sudah mendengarkan sharing dari Pak Lukito. Nah, berkat Tuhan itu ada dua, ada yang bersyarat, ada yang tanpa syarat. Ya, nah janji Tuhan yang ini adalah dia bersyarat bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Itu syaratnya. Kemudian ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, jadi Tuhan akan membuka. Kalau kita lihat kata membuka, berarti sebelumnya menutup. Betul ya? Jadi mungkin saat-saat ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak pernah berhasil karena Tuhan menutup. Ya. Nah, pada saat Tuhan membuka, dia akan mencurahkan perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, itu dari surga. Dan memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Nah, pada waktu kita melakukan syarat yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan setia, maka Tuhan mulai membuka semua perbendaraannya. Ya, jadi itu syaratnya. Jadi ada berkat yang bersyarat dan ada berkat yang tidak bersyarat. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tetap berusaha dan pantang menyerah supaya janji-janji Tuhan itu tergenapi pada kita. Ya. Tapi janji itu tidak berlaku ya kalau kita tidak melakukannya. Janji itu tidak berlaku kalau kita tidak melakukannya, artinya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang perintahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita lihat mungkin banyak di Alkitab contoh-contoh bagaimana orang itu tidak pernah berhenti berusaha. Misalkan kita ambil bagaimana wanita pendarahan yang berusaha datang pada Yesus, ya, menjamah jubahnya. Dia berusaha terus walaupun dia dalam penderitaan, dia tetap berusaha untuk dia sembuh. Maka dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan iman dia menyatakan, asal aku jamah saja, aku akan sembuh. Kemudian Zakeus, yang ingin melihat Tuhan Yesus, bagaimana dia berusaha supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus, dia naik ke atas pohon. Ya. Kemudian, contoh lagi, bagaimana orang yang buta berteriak memanggil Yesus supaya dia bisa masuk, karena di sebelum-sebelumnya setiap orang yang masuk duluan ke dalam sungai itu dia sembuh, sementara dia ya, jadi bagaimana contoh-contoh itu banyak ada dalam Alkitab, orang untuk berusaha ya, berusaha untuk dapat melakukan sesuatu supaya dia menjadi berhasil. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berkembang ya. Kalau kita perhatikan, Tuhan menginginkan kita yang pertama, kita menjadi pribadi yang berkembang. Maksudnya apa? Kita tidak stagnan pada kondisi kita saat sekarang ini. Kita harus berusaha mencari informasi, kita mencari, kalau sekarang udah musim, sekarang udah teknologi IT, ya, kita berusaha untuk seperti itu, mengikuti perkembangan zaman, ya, sehingga dengan seperti itu usaha yang akan kita lakukan berhasil,
Ya, jadi kita ikuti pola perkembangan zaman sehingga Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang berkembang. Tuhan juga menginginkan kita mengalami peningkatan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam usaha, ya, baik itu dalam bisnis. Tapi bagaimana kita bisa mengalami peningkatan kembali kepada kita. Nah, Tuhan tidak bisa membantu orang-orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, Tuhan tidak bisa membantu jika orang itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, Tuhan akan turun tangan jika kita berusaha untuk keluar dari setiap masalah. Ya, Tuhan akan ikut campur tangan atau Tuhan akan menolong kita kalau kita mencoba terus supaya kita keluar dari pergumulan kita. Kemudian Tuhan juga menginginkan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kalau saat ini kita mungkin dalam posisi di level A, Tuhan menginginkan kita masuk ke level B dan level-level berikutnya, ya, naik level. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Kemudian Tuhan menginginkan kita juga mempunyai prestasi yang meningkat. Tuhan juga menginginkan rumah tangga kita yang semakin harmonis. Itu yang Tuhan inginkan. Syaratnya apa? Syaratnya yang tadi Tuhan katakan. Nah, ada berkat yang telah Tuhan siapkan kepada kita, ya, berkat yang telah Tuhan siapkan kepada kita. Tadi kalau kita coba membaca di ayat 1-nya, dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Ya, jadi dari langit akan dicurahkan kepada kita jika kita mengikuti perintahnya. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya apa? Kita harus mengasihi Yesus. Ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi kita mungkin tidak pernah pada saat-saat ini mungkin kita tidak pernah kita bayangkan apa yang akan terjadi. Ya, mungkin akan Tuhan siapkan semuanya. Akan Tuhan siapkan rumah bagi kita. Akan Tuhan siapkan pekerjaan bagi kita. Akan Tuhan siapkan anak-anak kita untuk masa depan yang baik. Ya, itu yang Tuhan inginkan pada kita. Tapi syaratnya apa? Kita harus mengasihi Dia. Bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Ya, bagaimana cara kita mengasihi Yesus? Ada tertulis di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Seperti itulah kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan kita, ya, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Artinya apa? Kita berfokus kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita tetap berfokus kepada Tuhan, ya, sehingga apa yang ada di pikiran kita, ya, apa yang ada di pikiran kita itu adalah Tuhan. Bagaimana karakter Tuhan, bagaimana cara kerja Tuhan kepada kita. Ya. Nah, itu yang pertama. Dikatakan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Dia, maka perbendaraan Tuhan akan diberikan kepada kita. Berikutnya. Nah, yang kedua juga dikatakan di situ, Tuhan akan memberi hujan bagi tanahmu. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Itu ada di Mazmur 1 ayat 1 ayat 3, nanti bisa dibaca. Kemudian dia akan engkau akan memberi pinjaman, tetapi engkau sendiri tidak meminjam.
ya. Engkau akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminjam. Artinya apa? Tuhan memberikan berkat kepada kita yang berlimpah, sehingga kita menjadi berkat juga bagi banyak orang. Ya, itulah janji Tuhan kepada kita, dan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan kepada kita kalau kita mengasihi Dia, kalau kita mengasihi Yesus. Nah, kita lihat lagi bagaimana arti memberi hujan bagi tanamu. Kita lihat di Ulangan 11 tadi yang 13 sampai 14 dikatakan di 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Syaratnya apa? Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Itulah syarat. Nah, jadi dari sini ya, kalau kita ingin berusaha atau kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka ingat syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan mengasihi Yesus dan mendengarkan segala perintah Yesus, perintah Tuhan yang telah kusampaikan pada hari ini. Dengan kita lakukan seperti ini, yakinlah, ya, percayalah, Tuhan akan memberikan kita suatu kelimpahan, karena itu memang janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita memberikan suatu kelimpahan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sikap kita hari-hari belakangan ini? Mungkin belakangan ini kita belum setia kepada Tuhan. Kita mungkin kadang-kadang agak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya, sehingga usaha kita mungkin pekerjaan kita agak sedikit terganggu ataupun terganggu juga sama sekali ini. Nah, mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan yang dikatakan bahwa kita harus mengasihi Yesus dan menjalankan segala perintahnya yang telah disampaikan kepada kita. Sehingga mulai hari ini kita dan seterusnya kita diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepada kita semua. Itulah sharing firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik, terima kasih untuk malam ini Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kami tetap setia kepadamu Bapa dan menjalankan segala perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.